Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak hasil review jurnal dari kelompok kami yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Laut yang diampu oleh Bapak Dr. Apri Arisandi, SPI, MSI. Di sini kelompok kami mengambil tema transgenik dengan judul jurnal Regenerasi dan Perbanyakan Rumput Laut Capapicus alvarezi, hasil transformasi gen superoksida dismutase atau MASOD. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bahri Fadoli, NIM 05 sebagai editor dan moderator. Yang kedua ada Sujun Koridatul Bahia, NIM 11 sebagai narator dan reviewer hasil dan pembahasan. Yang ketiga ada Andika Yoga Ramadana, NIM 119 sebagai narator dan reviewer metodologi. Yang keempat ada Widi Rista Kencana, NIM 137 sebagai narator dan reviewer pendahuluan. Baik, tanpa membuang waktu lama-lama, saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pada bagian pendahuluan. Rumput laut Capapicus alvarezi adalah salah satu komoditas unggulan penghasil kerajinan yang banyak dimanfaatkan dalam industri kertas, tekstil, fotografi, pasta, dan pengalengan ikan. Rumput laut Capapicus alvarezi seringkali dibudidaya oleh beberapa masyarakat pesisir karena pemanfaatannya yang melimpah, menjadikan budidaya rumput laut tersebut sebagai usaha. Mengalami kegagalan dalam pembudidayaan rumput laut Capapicus alvarezi. Kegagalan tersebut terjadi karena kurangnya ketersediaan bibit yang berkualitas tinggi, lemahnya ketahanan terhadap penyakit ice, dan kurangnya ketahanan cekaman terhadap kondisi lingkungan perairan. Sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kegagalan budidaya tersebut, seperti memperbaiki pola tanam, memperbaiki gen dari rumput laut, memperbaiki teknik budidaya, penyediaan bibit yang baik antara lain, kultur jaringan, dan pendekatan teknologi biomolekuler, yaitu dengan rekayasa genetik melalui transformasi gen potensial untuk meningkatkan ketahanan. Pada penelitian ini menggunakan transformasi gen superoksida dismutase dengan menggunakan bakteri Agrobacterium sebagai perantara transformasi untuk upaya meningkatkan ketahanan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui regenerasi rumput laut hasil transformasi gen superoksida dismutase pada rumput laut Capapicus alvarezi dan rumput laut non-transgenik pada media kultur yang diperkaya dengan pupuk dan komposisi zat pemacu tumbuh atau ZPT yang berbeda. Manfaat dilakukannya penelitian ini, mahasiswa dapat mengetahui regenerasi rumput laut hasil transformasi gen superoksida dismutase pada rumput laut Capapicus alvarezi dan rumput laut non-transgenik pada media kultur yang diperkaya dengan pupuk dan komposisi zat pemacu tumbuh atau ZPT yang berbeda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu rumput laut hasil seleksi yang diperoleh dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016. Metode yang pertama yaitu ada metode transformasi gen, di mana transformasi gen MASOD rumput laut berdasarkan metode Cheney pada tahun 2000 menggunakan mediasi Agrobacterium LB4404. Tahapan transformasi yaitu yang pertama ada penginfeksian, di mana explant dilukai menggunakan jarum steril yang kemudian direndam dalam media infeksi berisi Agrobacterium tumefaciens LB4404 dan 100 mikrometer acetosiringon selama 30 menit dengan penggoyangan. Media kemudian dikeringkan dengan tisu dan dipindahkan ke dalam media kokultivasi. Lalu tahapan kedua ada kokultivasi, menggunakan media PES atau Profasoli Enriched Seawater dan 100 mikrometer acetosiringon selama 3 hari dalam kondisi ruangan gelap. Hasil kokultivasi kemudian dicuci dengan cefotaxim 200 mg per liter dan air laut steril sebanyak 3 kali. Sampel kemudian dikeringkan dengan tisu dan dipindahkan ke media recovery. Lalu tahapan yang terakhir pada media transformasi gen yaitu recovery, menggunakan media Profasoli Enriched Seawater atau PES selama 7 hari. Kemudian dikultur pada media seleksi yang terbuat dari air laut steril, PES, dan hygromycin 10 mg per liter selama 14 hari. Metode selanjutnya yaitu metode regenerasi dan perbanyakan rumput laut hasil transgenik. Explant hasil transformasi gen dan explant tanpa transformasi non-transgenik ditumbuhkan pada media Profasoli Enriched Seawater hingga menjadi tanaman muda. Explant dikultur pada 2 tahapan yaitu secara aseptik dan in vitro. Prosedur langkah-langkah regenerasi dan perbanyakan rumput laut yaitu yang pertama, menggoyangkan kultur cair menggunakan media Profasoli Enriched Seawater dalam botol kultur 200 ml pada shaker. Kemudian media akan diganti pada setiap 1 minggu. Setelah itu aklimatisasi botol kultur dengan volume 1 liter pada kultur chamber. Setelah itu akan memberikan aerasi sebanyak 100 explant per botol. Langkah terakhir yaitu aklimatisasi pada bak resikurlasi dengan volume 50 liter yang dilengkapi dengan aerasi. Jumlah plantet hingga 300 explant tiap bak. Metode yang terakhir yaitu identifikasi explant transgenik. Dengan cara 0,1 gram tunas putatif yang tumbuh setelah pemeliharaan pada bak resirkulasi akan diisolasi DNA menggunakan metode Wattier et al. Tahun 2000. DNA hasil isolasi akan dianalisis secara PCR atau polymerase chain reaction dengan menggunakan primer MMSOD-F1 dan MMSOD-R2. Analisis explant akan dilakukan dalam kondisi pra-PCR pada suhu 95 derajat Celcius, kemudian akan dilakukan denaturasi selama 5 menit dengan suhu 94 derajat Celcius. Penempelan primer akan dilakukan selama 30 detik pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, pemanjangan selama 30 detik akan dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius. Reaksi kemudian akan dilakukan sebanyak 30 siklus hingga proses pasca PCR yang akan dilakukan selama 10 menit dengan suhu 20 derajat Celcius. Hasil pasca PCR akan dielektrolisis menggunakan 1% gel agarosa pada 100 volt selama 28 menit. Kemudian, gel akan diwarnai dengan menggunakan gel red. Hasil gel akan divisualisasi menggunakan UV transluminator. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Regenerasi rumput laut Capabicus alvarezi hasil transformasi gen MASOD dan rumput laut non-transgenik pada media kultur air laut steril dan air laut steril yang diperkaya dengan pupuk Profasoli Enriched Seawater atau PS, Grund dan Conway memperlihatkan sintasan berbeda. Pada rumput laut Capabicus alvarezi, hasil transformasi gen MASOD memperlihatkan sintasan paling tinggi, yaitu 94%. Pada rumput laut Capabicus alvarezi non-transgenik, sintasan yang paling tinggi pada media yang diperkaya dengan pupuk Grund adalah 86%.
Adanya perbedaan kebutuhan nutrien dari eksplan rumput laut Capabicus alvarezi hasil transformasi gen MASOD dan rumput laut non-transgenik pada transformasi sebelumnya antara lain pada transformasi gen MAMT dan lisosim. Sintasan yang paling optimal dan cenderung lebih baik pada media PS. Nah, dapat lihat perbedaannya pada grafik di sebelah. Next, salinitas merupakan faktor pembatas pada sintasa rumput laut pada umumnya, khususnya pada eksplan rumput laut hasil transformasi. Toleransi kemampuan hidup rumput laut Capabicus alvarezi berkisar pada salinitas 20 hingga 40 G per L. Namun, sintasan eksplan transgenik yang tertinggi diperoleh pada salinitas 30 G per L. Sedangkan pada eksplan non-transgenik tertinggi pada 30 G per L. Data ini dapat dilihat melalui grafik di sebelah. Hal ini sangat erat dengan fisiologi penyerapan dan sirkulasi nutrien pada rumput laut, sehingga pada salinitas yang lebih rendah maupun tinggi, mengakibatkan kematian pada rumput laut itu sendiri. Selanjutnya, pH pada media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pada pemeliharaan rumput laut Capabicus alvarezi. Pada rumput laut Capabicus alvarezi yang hidup di laut, kisaran pH yang dapat diterima bisa mencapai 9. Pada rumput laut non-transgenik memperlihatkan sintasan yang paling tinggi pada pH dengan kisaran 6 hingga 8. Sedangkan pada rumput laut transgenik sintasan yang paling tinggi adalah 6. Perbedaan ini kemungkinan karena adanya proses adaptasi pada kondisi media kultur selama pemeliharaan. Next, intensitas cahaya diperlukan untuk fotosintesa pada tumbuhan termasuk pada rumput laut Capabicus alvarezi. Dapat dilihat dari grafik, rumput laut transgenik MASOD memperlihatkan pertumbuhan yang cukup bagus dibandingkan dengan rumput laut non-transgenik. Kisaran intensitas cahaya pada rumput laut transgenik lebih luas dibandingkan dengan rumput laut non-transgenik. Sehingga rumput laut hasil transformasi gen MASOD masih mampu bertahan hidup pada kisaran intensitas tersebut. Sedangkan pada rumput laut non-transgenik lebih mudah terjadi kematian pada eksplan. Untuk memacu pertumbuhan tunas pada kultur jaringan rumput laut Capabicus alvarezi dilakukan pada media PES yang diperkaya dengan penambahan ZPT. Antara lain dari golongan auksin dan sitokinin, yaitu kombinasi IAA dan BAP. Dari hasil analisis memperlihatkan sintasan rumput laut Capabicus alvarezi yang diintroduksi gen MASOD yang paling baik yaitu pada media PS yang diperkaya dengan IAA dan BAP dengan perbandingan 1:1. Berbeda nyata dengan kontrol, namun tidak berbeda dengan perbandingan 1:1 dan 2:1. Demikian juga kontrol tidak berbeda nyata dengan perbandingan 1:2 dan 2:1. Hasil transformasi gen karaginan yang optimal pertumbuhan dengan penambahan ZPT dan campuran IAA dan BAP dengan perbandingan 2:1. Nah, yang terakhir adalah gambaran aklimatisasi rumput laut Capabicus alvarezi yang diintroduksi dengan gen MASOD. Dilakukan pada labu kultur yang diletakkan pada kultur camber, kemudian dilanjutkan pada bak resirkulasi yang dilengkapi dengan aerasi untuk memacu penyerapan nutrien serta pertumbuhan anakan rumput laut. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan jelas. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pada regenerasi rumput laut transgenik MASOD, memperlihatkan media kultur yang paling baik adalah menggunakan media PES dengan salinitas 30 gram per liter, pH 7, penetrasi cahaya 1500 lux, rasio gelap terang 12:12, dan komposisi ZPT adalah campuran IAA dan BAP dengan perbandingan 1:1. Hasil analisis PCR memperlihatkan Capabicus alvarezi transgenik putatif mengandung transgen MASOD sebanyak 78% dari hasil transformasi. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami hingga akhir. Terima kasih kepada Bapak Dr. Apri Arisandi SPI MSI selaku dosen mata kuliah Bioteknologi Laut.
Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.